Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Oke, hari ini aktivitas saya ini lagi berada di lahan singkong. Ini aktivitas saya ngarit. Ini kebetulan ada tanaman tetangga. Ini tanaman tetangga ini artinya ini gagal panen, sahabat. Jadi tanaman padi ini cuma diariti saja, cuma dibuat pakan sapi aja ini, sahabat. Ini tanaman padi ini sudah dianggap gagal panen, sama sekali tidak panen. Oke, sahabat, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab tanaman ini kok bisa gagal panen. Artinya padinya itu tidak mau mengisi, terus banyak sekali terserang penyakit ini. Oke, sahabat, ini di sini padinya kondisinya seperti ini, sahabat. Menyebabkan tanaman padi ini, bulir padinya itu kok hitam-hitam, itu banyak hal yang pertama itu biasanya karena cuaca. Waktu pembungaan antara putik dengan benang sari itu bertemu, dia ada gangguan cuaca, sering kehujanan, itu bisa mengakibatkan tanaman padi ini menjadi menghitam bulir padinya. Kita berdoa aja supaya cuacanya itu waktu pembungaan itu tidak terlalu buruk, nggak sering kehujanan. Insya Allah doa-doa kita nanti didengar oleh Tuhan, siapa tahu dijabah oleh Tuhan, terus nggak diturunkan cuaca buruk lagi, sahabat. Terus yang kedua yaitu karena telat pemupukan, sahabat. Artinya tanaman padi itu kalau sudah mendekati masa berbunting jangan dipupuk industri, sahabat. Kalau dipupuk industri ini otomatis tanah ini nanti menjadi bantat. Tanah itu menjadi kalau nggak kehujanan tanah itu menjadi terlalu keras. Nah, ini tanaman padi ini tanaman darat, ini padi sawah yang ditanam di daratan. Kalau tanaman padi sawah itu umur 45 hari itu sudah angkatan hamil muda. Artinya sebelum 40 hari itu sudah dilakukan pemupukan kedua. Kalau pemupukannya itu setelah 40 hari, ini efeknya akan seperti ini. Nanti bulir padinya jadi hitam-hitam seperti ini, sahabat. Beda kalau ditanam di sawah. Kalau ditanam di sawah meskipun sekitaran umur 45 hari 50 hari dipupuk susulan kedua itu enggak apa-apa, tapi syaratnya langsung dilep. Tapi ini masalahnya enggak dilep tanaman padi ini. Jadi cuma mengharapkan air hujan. Jadi pupuk itu kalau enggak kehujanan tetap dalam kondisi pupuk yang utuh. Artinya itu pemupukan itu yang terakhir itu diusahakan jangan mendekati masa bunting. Akhirnya mengakibatkan terus tanaman padi itu akarnya terganggu, nanti pengisiannya juga terganggu. Jadi pupuk terakhir itu kalau padi sawah ditanam di daratan itu terakhir 35 hari pupuk terakhir. Mau dipupuk berapa kali, yang penting pupuk terakhir, pupuk di umur 35 hari. Kalau saran saya pupuk yang terakhir itu saran saya menggunakan mutiara, sahabat, karena mutiara itu efeknya mutiara itu tidak merusak akar itu tetap sehat. Kena cairan pupuk mutiara itu akar tidak lonyot, beda kalau pupuk-pupuk yang lain. Oke, sahabat, ini juga ada serangan hama beluknya. Ini penyebabnya, kalau ini karena dulu penyemprotannya sundepnya kurang tatas, jadi akhirnya sundep itu menjadi beluk. Ini kemungkinan di sini ada beluknya. Beluk itu entung, sahabat ya, entungnya sundep. Ini kondisinya.
Jadi lengkap ini di sini sahabat penyakitnya ini makanya ini padi ini dianggap gagal panen. Selanjutnya ini bisa disebabkan karena waktu mulai bunting sampai pengeluaran malai sampai pengisian gabahnya bisa disebabkan karena kekurangan air. Tapi kalau kekurangan air itu biasanya di musim kemarau, malah yang sering itu ditanam di musim kemarau di tanah di sawahan tuh. Artinya kalau mulai bunting sampai mengeluarkan malai itu jangan sampai kekurangan air. Kalau kekurangan air nanti akibatnya juga seperti ini sahabat. Akibatnya juga nanti padinya akan menghitam-hitam dan banyak yang gabuk tuh sahabat. Terus penyemprotan walang sangitnya juga, karena walang sangit itu juga mengakibatkan biji padi itu menghitam, tapi menghitamnya cuma bagian luar, artinya pengisiannya tetap penuh, tapi ya harus disemprot ke walang sangitnya tersebut. Oke sahabat, ini sekedar pengalaman saya aja. Pengalaman saya ini saya juga belajar dari tetangga-tetangga sawah saya dulu sahabat. Artinya ini bukan inisial saya, ini pengalaman saya, pengalaman dari orang tua, pengalaman dari tetangga, dan saya buktikan alhamdulillah panen bagus, dapat pujian, terus saya bagikan ke sahabat-sahabat. Kalau mau hasilnya bagus, kita ya harus belajar, kita harus sekolah. Kalau sekolahan itu enggak penting, enggak berguna, enggak mungkin Indonesia itu mendirikan sekolahan. Mendirikan sekolahan itu kan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau petani, kita sekolahnya cukup dengan media sosial, dengan sharing ke tetangga-tetangga yang panennya bagus. Kalau tetangga itu panennya bagus, itu secara otomatis aku yakin dia punya ilmunya. Oke, paham sahabat-sahabat ya. Nggak mungkin kalau nggak punya ilmunya itu menanam bisa hasil bagus, itu nggak mungkin. Kita harus menuntut ilmu, bukan cuma anak SD saja, bukan cuma anak SMP saja yang sekolah. Kita cuma menanam itu juga harus sekolah. Oke sahabat, like, comment, subscribe-nya untuk mendukung channel ini supaya channel ini bisa berbagi, berkembang mengenai seputaran tanaman padi sawah maupun tanaman padi darat. Yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.